Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutaharun mu'atarun munawarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha batri duja nurul huda misbahil zulam abil qasim sayyidil qawnain wa sabi sagalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubin inda rabbil masraqin wal maghrabain. Faya ayuhal mustaquna illa riyadi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus sahibul bait Mama Iis, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan semua keluarganya Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada para ustaz, wabil khusus Ustaz Daud, Ustaz Zainal, Ustaz Amir, Ustaz Didin, Ustaz Daman Puri, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan juga tim hadrah semua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini dalam acara Isra wa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ma huwal Muhammad Rasulullah? Siapa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu besar kadar derajatnya di sisi Allah Ta'ala, sampai disebut oleh Allah Ta'ala Habibullah, kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Khadijah wafat, dihibur oleh Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisra dan mi'rajkan. Sebelum diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan Jibril untuk pergi ke surga untuk mengambil seekor makhluk yang bernama buraq. Para hadirin rahimakumullah, Jibril berangkatlah ke surga melihat buraq. Dikala itu buraq banyak, ribuan bahkan ratusan ribu. Para hadirin rahimakumullah, buraq yang lain bergembira. Kalau bahasa Sundanya mah ajol-ajolan, demen lompat-lompatan, girang. Ada satu ekor buraq yang kerjaannya nangis. Ini buraq nggak mau bercanda, nggak mau ngapa-ngapain, udah lesuh, layu, kerjaannya nangis aja. Lalu ditanyalah oleh Jibril, wahai buraq, kenapa engkau menangis? Engkau kenapa enggak mau seperti teman-teman engkau bermain, bersukaria? Wahai Jibril, kata buraq, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar ada kekasihnya Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akan diisrakan, akan dimi'rajkan mengendarai seekor buraq. Wahai Jibril, aku takut tidak terpilih. Wahai Jibril, aku ini rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bersatu, tubuhku ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku ingin bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rindu wahai Jibril, sehingga aku menangis, takut aku tidak terpilih. Wahai Jibril. Lalu Jibril berkata kepada buraq, wahai buraq, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala
untuk datang ke sorga, untuk melihat, mengambil seekor buruk. Kalau gitu engkau yang akan aku pilih, wahai buruk. Ini buruk mendengar Jibril akan memilih ajol-ajolan, gembira, lompat-lompatan, kegirangan. Lalu dihadapkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Dibawa ini buruk di hadapan Nabi Muhammad. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad SAW, para hadirin rahimahullah, ini buruk lompat-lompatan di depan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Jibril berkata, uskut wahai buruk, engkau tidak lihat di sini kekasihnya Allah Ta'ala, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Lalu tertunduklah buruk itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kita tidak tahu buruk ini kalau mau naik gunung tidak mau hati Nabi Muhammad ngilu. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita naik lift kan suka tuh turun, suka ngilu, atau tanjakan, ada tanjakan turunan kan ngilu hati, benar tuh? Ini takut buruk ngilu hatinya Nabi Muhammad SAW. Apabila aku naik gunung, kata buruk, akan aku panjangkan tanganku, akan aku pendekkan kakiku. Panjangin tangannya, jadi nggak terasa. Apabila aku panjangkan kakiku, aku pendekkan tanganku naik gunung. Apabila aku turun gunung, akan aku panjangkan tanganku, aku pendekkan kakiku, nggak terasa. Para hadirin rahimakumullah, lalu buruk ini mempunyai cancang. Kalau bahasa saya cancang tuh, cancang apa tuh? Tali, ada tali. Ayah pedal, bukan motor aja yang punya pedal ini. Buruk punya pedal juga, step-step. Ada pedalnya juga. Lalu naiklah Nabi kita Muhammad SAW. Pergilah menghadap Allah Ta'ala. Ini banyak cerita tentang pas ketemu dengan Allah Ta'ala. Ditanyalah kekasihnya Allah, berhadapan dengan Allah. Para hadirin rahimahullah, nggak ada manusia. Nabi Musa kalamullah, berbicara dengan Allah. Begitu mau melihat Allah Ta'ala, baru zatnya mau lihat zatnya Allah Ta'ala, baru cahayanya kelengar, pingsan Nabi Musa. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, ulama mengatakan antara ruh dan jasadnya berjumpa dengan Allah setumbak. Tahu gak setumbak? 70 cm, secuil 70 atau 60 Anda? Enggak, mungkin 30. Berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nabi tertunduk, para hadirin rahimakumullah. Ditanyalah oleh Allah Ta'ala, langit dan bumi punya siapa? Laka ya Rabb, punya engkau ya Rabb. Ditanya lagi, engkau punya siapa? Laka ya Rabb, punya engkau ya Rabb. Ana liman ya Muhammad, aku ini punya siapa wahai Muhammad SAW? Kata Allah, aku ini punya siapa? Aku mempunyai orang yang berselawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Makanya ini tim hadroh luar biasa. Tadi kita di sini acara baca maulid, baca tahlil dipimpin sama ustaz. Baca maulid, dibacain Fatihah. Ini luar biasa banget. Si ahli kubur nih gembira banget. Sedikit saya lengkap, nah cerita buruknya ntar dulu. Cerita ahli kubur nih tadi dibaca ini. Tadi yang dibacain Syaibul Bed, yang ada saudara-saudara kita yang meninggal tadi, itu girangnya luar biasa. Luar biasanya gimana? Saya baca kitab, dilihat di situ ada Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini ada seorang perempuan. Sedikit saya cerita nih, ada seorang perempuan, saya lengkap, baru cerita Isra Mi'raj lagi. Ada seorang perempuan mengadu kepada Syekh Hasan Basri, wahai Syekh Hasan Basri, saya punya anak seorang perempuan. Anak saya telah meninggal dunia. Saya pengen ketemu sama anak saya, gimana caranya? Saya mengimpi sama anak saya, gimana keadaannya di kuburan. Nah, nanyanya bukan tuh. Lalu dikasihlah wiritan sama Syekh Hasan Basri. Sholat 2 rakaat. Kata Syekh Hasan Basri, dan kau mau tidur, selawat sama Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya sampai kau tertidur. Begitu ini ibu ngamalin, diamalin selalu di sholat 2 rakaat.
Dan diamalin tuh selawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiduran ini ibu. Ternyata ngimpi sama anak tersebut, anaknya dia. Ngimpi lagi dipukulin sama malaikat anak. Dirantai lagi digebukin. Kalau kita bilang apa? Bahasa Betawi, digebokin dah. Lagi digebokin ini anak. Lalu ibunya kaget, terkejut. Kaget ngadu lagi sama Syekh Hasan Basri. Wahai Syekh Hasan Basri, saya ngimpi sama anak saya. Gimana anak engkau? Ditanya sama Syekh Hasan Basri. Anak saya lagi dipukulin sama malaikat. Wahai Syekh Hasan Basri, anak saya dipukulin sama malaikat. Kaget Syekh Hasan Basri mendengar. Setelah ibu ini pulang, Syekh Hasan Basri tidur. Bermimpilah dengan seorang perempuan. Begitu bermimpi dengan seorang perempuan, ditanya sama Syekh Hasan Basri, wahai fulana, wahai perempuan, siapakah engkau? Aku ini, kata perempuan itu, aku ini anak si ibu yang minta amalan sama engkau, pengen mimpi saya, kata. Ibu engkau kan cerita sama saya, di dalam mimpinya nih. Ibu engkau cerita sama saya, engkau ini lagi dipukulin sama malaikat. Naam, benar, kata. Benar, saya lagi dipukulin sama malaikat. Nah sekarang kau kenapa mulia? Memakai mahkota, memakai jubah yang berwarna putih. Kenapa? Kata Syekh Hasan Basri. Wahai Syekh Hasan Basri, engkau ketahuilah, saya lagi dipukul oleh malaikat. Sekitar ada 70.000 yang sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bilang koper, kuburan banyak, 70.000 kuburan. Ada kalau di kitab Duratun Nasihin 550 kuburan. Di kitab yang lain 70.000 kuburan. Sedang dipukul oleh malaikat jabalnya. Tiba-tiba ada orang soleh pemuda lewat. Dia cuma ngucapin gini doang di jalan. Makanya ngucapin tuh salam sama kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lalu dia mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, saya hadiah ini satu selawat untuk 70.000 kuburan. Buat semuanya. Semenjak itu wahai Syekh Hasan Basri, saya diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan sekejap, dengan berkahnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi tuh kita baca, wah ilaha illallah, selawat lagi udah berapa kali tadi, tambahin lagi, selawat lagi, baca lagi, maulid apa maulid? Baca lagi tuh maulid, sejarah Nabi dibacain, dihadiahkan untuk ahli kubur. Wah ilaha illallah, itu kiranya orang tua kita. Makanya kalau anak yang soleh, jenius dia, pintar, sayang, caranya mau berbakti gimana dengan orang tua? Begitu caranya. Tuh. Nih ngumpulin orang, emang mubazir nih ngasih makan orang, pahalanya buat emaknya lagi, buat ibunya, luar biasa selawat dengan Nabi SAW. Lengkap lagi cerita apa? Isra wa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Ini saya tadi cerita bab selawat Nabi SAW biar tahu tuh yang kita baca tadi. Selawat sama Nabi SAW. Allah dikata Allah Ta'ala, aku mempunyai orang yang selawat kepada engkau ya Rasulullah SAW. Tuh, ini luar biasa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Membawa cerita yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu sholat. Makanya sholat ini tiangnya agama, jangan ditinggalin sholat. Galallahu ta'ala wa yuqimunas salah wa yuqitu zakat salikal dinal qa'imah. Dirikanlah olehmu sholat. Makanya Allah memerintahkan Nabi ini bayar zakat, bayar apalagi banyak deh, minuman khamar, main judi haram, begini. Firman Allah Ta'ala melalui Jibril. Ini masalah sholat, langsung Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa saya saking dangernya, tuh, saking pentingnya, penting banget nih masalah sholat. Sebab Nabi tahu umatnya yang 5 waktu aja dia jarang kerjain. Udah malas sholat apalagi subuh. Wah setannya iblis banyak banget ini. Gitu udah ngeliat udah jam 4:30 nih, ditiup lagi sama iblis. Tidur lu. Ditiup lagi tidur lu. Mau apa lagi dah? Wah, setan masuk tuh. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan kata Nabi, gala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bainal muslim wal munafiq illa tarki shalah fa in tarakta zahidan li usbiha kana kafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bainal muslim," enggak ada bedanya seorang muslim sama orang munafik, enggak ada bedanya, melainkan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa disebut orang munafik nih dia. Kata siapa? Nabi.
Hadis. Tuh. Membainal muslim wal munafiq illa tarki shalah fa in tarakta zahidan li uzubiha kana kafir. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja kata Rasulullah SAW, orang itu bisa disebut orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya kafir tiga, kafir qaul, perkataan, perbuatan, ucapan lagi tuh. Gaya. Makanya kita disuruh syahadat tuh 5 waktu tuh sehari dalam sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan minta doa sama orang sholat, kata Nabi di dalam kitab Tambih Higaf. Jangan minta doa aja nggak bakalan terima. Ini sholat ini danger, makanya kita jangan sampai tinggalin sholat. Sholat ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Makanya di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Beb si Ano kerjaannya sholat tapi kerjaannya mungkar. Apa firman Allah yang salah? Enggak. Bukan firman Allah yang salah, kita yang salah. Salahnya di mana? Banyak ustaz nggak mau ngaji, buka bab masalah sholat. Rukun sholat ada berapa coba? Kita banyak yang nggak tahu para hadirin rahimahumullah. Muslim rukun sholat kita nggak tahu, rukun wudu kita nggak tahu. Nah dia sholat tunggang tungging doang, tapi sahnya nggak sahnya, itu kan urusan Allah, bukan urusan Allah. Di dalam fikih udah dalam aturannya aja, dalam fikihnya aja dia udah salah. Kita bisa ngucap, oh ini anak salah sholatnya. Karena kenapa? Imam Syafi'i mengajarkan begini. Ya kalau kita udah ikutin ajarannya, udah ikutin aturannya, masalah sah enggak sahnya urusan Allah Ta'ala, bukan urusan saya. Tapi kalau masalah sholat, wudunya dia, makanya sampai pakaiannya, saya kalau punya pembantu tuh saya liatin dulu dia nyuci bener kagak, nyucinya bener kagak. Tuh pakaiannya. Oh kalau cerita gitu mah panjang lebar ini, jam berapa ini? Bisa sampai pagi ini. Itu bab masalah sholat doang. Airnya masih yang 2 kula, tahir muntahir, suci mensucikan. Biar gimana kalau wudu pakai kopi? Wallahilallah. Kopi hitam, muka lu hitam jadinya. Boleh kagak itu tuh apa? Suci tidak mensucikan. Kopi suci boleh diminum tapi tidak mensucikan, tidak bisa itu fikih tuh. Makanya di sini banyak Ustaz Jainal ada, Ustaz Daud, banyak ada ustaz ngaji, yang penting ngaji. Kalau guru saya lah Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Qadir Bukituri mengatakan ngaji jangan ditinggal. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali dah, minimal 2 bulan sekali, jangan ditinggal. Seandainya dia jalan dalam keadaan tidak ngaji maksudnya, tapi dia tiap rutinan tuh hadir. Dia meninggal matinya dalam keadaan syahid orang. Ini luar biasa pengajian. Makanya apabila dia sholat masih salah, dimaklum Allah Ta'ala. Tuh. Tapi kalau orang dia udah ngaji kagak sholat, dia sholat. Tapi sholatnya begitu. Nah itu dihitung salah sholatnya. Makanya itu dikata Allah Ta'ala, sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kerjaannya di mungkar dah sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu para hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup kali ya. Aduh, cukup terus, kayaknya udah lapar ini. Sedikit lagi yang terakhir. Selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ini sebab kasih sayangnya Rasulullah luar biasa kepada kita. Sesuatu apapun, kalau kita mau berbuat sesuatu apapun, kita ingat kita benturkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Ajarkan anak kita jangan ikutin gemarin artis. Wah saya mau ini Hollywood apa. Ada lagi yang kalau anak-anak ABG itu apa tuh namanya? Korea tuh. Dalam hati saya, ya Allah, bukan digemarin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gemarinnya apa? Cari tahu tentang Nabi Muhammad. Kita umatnya Rasulullah, cari tahunya apa? Gimana cara pakai sendalnya Nabi Muhammad? Gimana cara pakaiannya Nabi Muhammad? Gimana cara kancing? Nabi Muhammad kancing. Kancingnya saya pelajar nih. Kancingnya Nabi Muhammad, walaupun dulu belum ada kancing, duri apa namanya? Susuk apa? Peniti kayak kita peniti duri dari bawah Nabi Muhammad SAW. Bawah ke atas tuh. Adabnya. Saya dulu pakai ke atas ke bawah.
Nabi Muhammad dari bawah, pakai sendalnya Nabi Muhammad, cara mandi Nabi Muhammad, cara minum Nabi Muhammad, cara makan Nabi Muhammad, cara duduk Nabi Muhammad, cara jalan Nabi Muhammad, cara bercermin Nabi Muhammad. Wah, banyak banget cara-caranya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa orang zaman sekarang mandi begitu keluar dari kamar mandi mulutnya menyong, setruk. Begitu keluar masuk kamar mandi ini kadang-kadang gubrak jatuh, bener gak? Ada yang meninggal di kamar mandi. Ada yang begitu jatuh setruk, mulutnya keluar menyong. Mana lo? Ngomongnya menyong. Karena kenapa? Enggak ngikutin gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Mandi, Nabi udah ajarin, luar biasa orang Islam ini. Diambil gayung, kaki dulu, kaki kanan. Sini dengkul, ambil dengkul tuh, basahin lagi agak lama, naik ke pinggang. Nabi ajarin nih, naik ke pinggang, baru ke dada yang lama, biar lama. Sebab kenapa? Uapnya naik sampai kepala. Pernah saya mandi di waktu itu di tempat Bandung Pengalengan apa tuh, kan dingin banget tuh. Begitu mandi kepala duluan, ngebul saya kayak megaloman. Loh bener ini, berasap. Terus keliangan dah. Ini luar biasa. Diajar Nabi itu kaki dulu, pinggang, badan. Begitu badan, baru kepala. Orang sekarang kan enggak. Begitu mandi masuk kan, jebur. Begitu keluar ya menyong mana? Menyong mulutnya. Ikutin. Udah pasti benar Rasulullah. Mual mungkin, mual salah. Nabi kita Muhammad SAW yang ngajarin Jibril melalui apa? Allah yang ngajarin melalui Jibril. Luar biasa. Makanya diajarin tuh tentang Nabi SAW. Yang terakhir tuh ikutin gaya hidup Nabi kita Muhammad SAW. Ini biar kita ada apa muhabbah di hati kita sama Nabi Muhammad. Saya cerita yang terakhir. Nabi Muhammad sayangnya begitu luar biasa. Makanya buat yang umroh nih, tadi saya udah dipesan jangan bahas masalah umroh. Buat yang umroh luar biasa. Begitu melihat nanti makamnya Rasulullah, tetesin air mata, minta sama Nabi situ. Beb, kenapa nggak minta sama Allah langsung? Ini dia tawasul. Makanya orang jangan salah ini. Kadang-kadang minta sama Nabi, sama Allah langsung. Lah, tawasul, tahu gak? Ya Allah, bijahi tohar Rasul. Nabi Adam, wah panjang lagi ini mah. Jadi sono kemari saya. Nabi Adam, Nabi Musa tawasul sama Rasulullah. Nabi Adam tawasul sama Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan aku dengan Siti Hawa. Nggak diketemui. Begitu ya Allah, bijahi tohar Rasul, dengan keberkahan Nabi Muhammad, pertemuin saya. Tuh, Nabi Adam. Nabi Musa, begitu juga belah lautan. Diketok lautan nggak terbelah. Di dalam riwayat 10 kali Nabi Allah Musa pukul lautan tuh. Goblok aja nggak kebelah. Pukul lagi, goblok nggak kebelah lagi. Sampai pasukannya salah, kita ngikutin Musa. Fir'aun udah deket ini. Salah dah kita. Ketakutan ini. Salah kita. Nah mau kemana? Udah laut. Baik dah. Ini pasukan Nabi Musa. Yahudi begitu memang. Begitu tiba-tiba Jibril datang berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa lagi tuh Nabi Allah Musa. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil Alamin. Kebelah dengan berkahnya selawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah cerita mana lagi tuh tadi tuh? Lupa dah, mau lompat habis. Mana lagi? Makam. Oh tawasul ke makam tuh. Tawasul minta. Begitu nih buat yang penjara. Saya begitu melihat ubahnya Rasulullah. Netes air mata itu. Sebab makhluk yang paling mulia nih. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad nih, jadi kunyuk. Lah bener ini, tahu nggak kunyuk? Monyet. Lah bener ini. Bukan enggak bakal Allah ciptain kita. Allah cuma mandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak moal mungkin. Makanya kalau ada orang bilang main hadroh jangan di masjid, nggak boleh. Saya mau nanya lagi, muliaan mana masjid sama Rasulullah? Hah? Ka'bah sama Rasulullah? Wah mulai dah.
Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad maghalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad Rasulullah, kata Allah Ta'ala, tidak akan aku ciptakan semuanya yang alam. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi. Jadi Allah ciptakan Ka'bah dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nur mananya? Dari nurnya kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat kakinya Nabi Muhammad. Oh, kalau cerita lagi panjang lagi ya dah. Ini mau panjang lagi nih, saya lengkap aja tuh, penggal aja. Kalau cerita nur, nih kita semuanya dari nur Nabi Muhammad. Nur apanya nih? Umatnya, mukanya. Kalau Ka'bah kakinya, Ka'bah, majelis taklim, mushola, masjid, pokoknya baik-baik dari kakinya. Yahudi dari mana? Iblis, kupingnya. Mungkin nggak dengar kata aja, ini kampret Yahudi kan, nggak dengar kata. Itu Yahudi tuh dari ini. Ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Itu makanya kita tawasul. Begitu tawasul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, makanya doa inti kalau mau diterima, doa mau diterima gimana sama Nabi Muhammad? Sama Allah Ta'ala, selawat sama Nabi Muhammad. Ya kayak tadi itu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, duit ya Allah. Duit ya Allah, pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya duit ya Allah. Contoh ini mah, pokoknya duit dah, bung, pokoknya duit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu duit tuh. Ntar terus udah minta duit kagak kerja, lah kagak turun dari langit itu duit. Allah ini adil. Adilnya kenapa? Nah kalau turun dari langit recehan, 2 karung aja. Itu lagi di sejarah wirid. Astagfirullah, gua anturin pada jam 2 kena kepalanya. Bawa ke rumah sakit, recehan paling berapa juta itu? Rumah sakit 30 juta dia. Mending hidup paeh. Ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Al-harakah barokah. Keluar rumah asal syarat jalan, bismillahirrahmanirrahim. Jalan tuh. Syarat nyari duit. Insya Allah jangan takut, rezeki kita mah ditanggung udah mau Allah Ta'ala. Yang kagak ditanggung nih masalah kita nih, masuk surga apa neraka nih, kehidupan kita itu nggak ditanggung sama Allah Ta'ala. Masalah rezeki kita jangan khawatirin. Orang sekarang kan besok makan apa wah, besok gimana ya? Manusia ini sifatnya picik sama Tuhannya. Jujur saya manusia, bukannya ini nih saya juga manusia. Picik saya sendiri, picik sama Tuhan saya. Piciknya kenapa? Saya pernah duduk lagi ngelamun, ditanya sama kakak, kenapa lo lagi susah nih buat beli susu anak kagak ada gini. Lo mah picik katanya sama Tuhan inti. Kaget saya dia ngomong begitu. Kenapa picik? Picik inti nih napas inti di luar kesadaran, benar gak? Di luar kesadaran. Kalau inti sadar gimana? Oh, gue ngomong, mesti napas dulu, tunggu ya. Nah, jadi begini. Itu keluar sadaran. Terus jantung kita mesti dipompa atau darah kita ngalir. Pegangin aja tuh botol, cacot darah kita tanpa dipompa, ngalir dengan sendirinya. Jantung kita dia ambil darah yang kotor, keluarin darah yang bersih. Jantung kita berapa duit kalau beli cangkok aja, berapa duit tuh cangkok? Saya pernah kakak ada yang dicangkok tuh 150 juta. Ada teman nggak bisa kentut 150 juta. Nggak bisa kentut, mau kentut susah. Nah gitu orang miskin anak-anak kentutnya bot aja. Enak banget. Itu nikmat, kencing nikmat dari Allah Ta'ala tuh. Kita buang air, mama bukannya saya ngomong jorok ini. Buang air nikmat, kentut nikmat, kencing nikmat, semuanya dari Allah Ta'ala. Itu kita nggak syukurin sama Allah Ta'ala. Jam berapa lagi menit selesai? Yang terakhir melulu nggak kelar-kelar. Cintanya Nabi Muhammad, ini serius. Cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masuk ke masjid. Ini biar tahu nih semua nih, biar kita ada rasa muhibbin, muhabbah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Makan kita masih ditanggung sama Nabi Muhammad. Wah, gimana ceritanya tuh makan ditanggung sama Nabi Muhammad? Ini sekarang kita nih umatnya ditanggung sama Rasulullah. Kita nggak menyadari karena kita nggak mau ngaji.
Nabi kita Muhammad SAW ketika itu para hadirin rahimakumullah mau menjelang subuh, kalau subuh di sini 4:30, jam 4 Nabi udah datang sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Di antaranya di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada sekitar 8 sahabat. Lagi duduk dilihat Nabi SAW lemas, lesu, layu, enggak berdaya. Dan ada bunyi-bunyi di sekitar tubuh Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi sholat, 8 sahabat ini berdiri kelilingin kayak letter U, ngelilingin Nabi SAW kayak letter U. Nabi di tengah sholat. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat ada 8 sahabat berbaris di belakang Nabi di belakang Nabi SAW. Ditanya sama Nabi SAW, wahai sahabatku, kenapa engkau berdiri di belakang saya? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau ini tidak seperti biasanya ya Rasulullah. Engkau ini lemas, engkau ini lesu, engkau ini layu. Saya berdiri di belakang engkau, saya khawatir sama engkau. Engkau lagi sholat, engkau jatuh ke belakang, saya udah siap menangkap ya Rasulullah. Dan kami mendengar wahai ya Rasulullah, ada bunyi-bunyi di sekitar tubuh engkau ya Muhammad Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Para hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi SAW berdirilah, dibukalah jubah Rasulullah SAW. Kelihatan perut putih Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 buah batu. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku ini sudah tidak makan 3 hari 3 malam. Lalu semua sahabat menangis dan berkata kepada Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, demi ibu dan bapakku ya Rasulullah, biarin aku yang lapar, engkau yang kenyang, dan keluarga engkau yang kenyang ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana nanti aku di hadapan Allah membebankan umatku? Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, cukup ya Allah. Cukup ya Allah, biarin saya yang lapar selama 3 hari 3 malam. Saya berharap ya Allah, jangan ada satu dari umatku yang kelaparan selama 3 hari 3 malam. Shallu ala Muhammad. Kira-kira ini kampung ada yang kelaparan 3 hari 3 malam? Nggak ada. Sehari mungkin, 2 hari mungkin, 3 hari nggak mungkin. Karena kenapa? Udah ditanggung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang rela lapar buat siapa? Buat umatnya, para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, dan juga sahibul bait pergi haji. Mudah-mudahan Allah kasih keselamatan sampai pulangnya, Allah kasih keselamatan, dan juga dijadikan haji yang mabrur. Dan juga kita semuanya nih yang hadir di tempat yang mulia ini, setelah kita pulang dari majelis yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah selamatkan dunia wal akhirah. Al-Fatihah bil qabul wa niyati kulli usul wa la hadratir rasul bi syaril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.